Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Karunia Rohmah dengan NIM 206200059 dari kelas MPIB. Di sini saya mengambil materi yaitu akidah akhlak kelas 7 sanawiyah atau madrasah ataupun SMP. Baiklah, saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini yaitu akidah akhlak. Poin-poin dari akidah akhlak yaitu antara lain, yang pertama yaitu langsung saja pengertian dari akidah akhlak itu sendiri, yaitu secara etimologi atau bahasa. Akidah berasal dari kata akadaya kidu akdan yang berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah yaitu dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap umat muslim sebagai keyakinan yang mengikat. Kata akhlak secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan pada hakikatnya, khuluq atau budi pekerti adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran. Selanjutnya yaitu macam-macam atau contoh lain dari akhlak dibagi menjadi dua, dibagi menjadi banyak. Di sini saya sebutkan menjadi ada dua, yaitu yang pertama ada akhlak mahmudah dan yang kedua ada akhlak mazmumah. Apa sih yang kalian ketahui dari akhlak mahmudah tersebut? Di sini saya akan menjelaskan akhlak mahmudah yaitu akhlak yang baik dan terpuji, yang tanpa akhlak yang baik dan yang terpuji. Terus yang kedua yaitu akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang buruk atau yang tercela. Nah, itu bisa disebut dengan akhlak mazmumah. Jadi akhlak mahmudah itu akhlak yang baik dan terpuji, sedangkan akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela dan tidak terpuji. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini menurut Al-Ghazali, hakikat akhlak mencakup dua syarat. Yang pertama yaitu perbuatan itu harus konstan, yaitu harus dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. Sedangkan yang kedua yaitu perbuatan konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya, pertimbangannya, dan pikiran, yakni bukan adanya tekanan dan paksaan dari orang lain. Tujuan dari mempelajari akidah akhlak itu apa aja sih? Di sini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama yaitu tujuan dari mempelajari akidah akhlak yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia akan terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali yaitu terang-terangan atau berupa perbuatan, maupun syirik khalf yaitu tersembunyi di dalam hati kita masing-masing.
Jadi, dengan kita mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik tersebut. Tujuan mempelajari akidah akhlak yang ketiga yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya yaitu berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal pikiran atau akal manusia. Kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Untuk tujuan yang keempat, yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak kita lahir. Sejak dilahirkannya manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan bahwa manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dapat berkembang dengan benar. Dan yang kelima yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nomor 5 ini penjelasannya sama dengan nomor 2. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini manfaat mempelajari dari akidah akhlak. Manfaatnya di sini saya menyebutkan ada 3. Yang pertama yaitu dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta alam semesta termasuk diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu selamat dari pengaruh kepercayaan lain hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Dan yang ketiga yaitu memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta, serta zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini. Baiklah, kita lanjut. Dasar-dasar dari akidah Islam itu ada 2, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat taufiqi, yaitu yang artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Maka, apapun yang ditujukan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, diyakini, dan diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Sedangkan yang tidak ditujukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus kita tinggalkan. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Rasulullah SAW berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-cerai. Selanjutnya pengertian dari iman, Islam dan juga ihsan. Yang pertama iman. Iman menurut bahasa yaitu berarti percaya atau kepercayaan kita masing-masing. Sedangkan menurut istilah,
Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau pikiran. Iman terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama adalah tingkatan mengenal, dan yang kedua tingkatan kesadaran, dan yang ketiga adalah tingkatan hakul yakin. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman. Iman itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada Rasulullah, dan yang kelima iman kepada hari akhir, sedangkan iman yang keenam adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Islam. Islam secara bahasa yaitu tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mencangkup atas 5 hal. Yang pertama yaitu bersyahadat 2 kalimat syahadat. Yang kedua menegakkan sholat. Ketiga puasa di bulan Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima haji jika kita mampu. Pengertian Islam sendiri yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, dan menjauhi dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Pembahasan yang ketiga yaitu ihsan. Pengertian ihsan dari bahasa. Ihsan yaitu artinya perbuatan baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan secara istilah ihsan yaitu berbakti dan mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan juga keikhlasan. Ihsan ada 4 macam, yaitu yang pertama ihsan kepada Allah, kedua ihsan terhadap diri sendiri, yang ketiga ihsan terhadap sesama manusia, dan yang terakhir adalah ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dialah yang melihatmu. Baiklah, materi atau pembahasan selanjutnya yaitu di sini hubungan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Iman yaitu sebagai bentuk keyakinan, Islam yaitu sebagai bentuk ibadah, dan ihsan yaitu sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Islam, iman, dan juga ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok, yaitu antara lain iman, Islam, dan juga ihsan tersebut. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah atau keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Apa sih yang disebut dengan ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid adalah hal-hal yang diyakini oleh seorang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membahasnya adalah yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang samiat atau masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan juga Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan juga Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas,
menghadirkan diri, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang bahasnya yaitu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, yang wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus kita tinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan juga kekhusyuan. Alhamdulillah, materi kita sampai di sini dulu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan sedikitpun. Memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkan dalam bentuk menjalankan rukun Islam dengan benar dan memiliki keikhlasan yang sempurna dalam kehidupan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.